Di dalam tugasnya itu kan, salah satu faktor misalnya, satu program, misalnya MBG, Koperasi Merah Putih, ini kan dikerjakan, lintas kementerian. Misalnya sekolah, Garuda, dalam proses pembangunan, kita berbicara masalah AMDAL-nya, kita harus komunikasikan dengan lingkungan hidup. Mereka adalah PEKO dalam proses pembangunannya mendapat kendala. Nah, disitulah Ya. hadir KSP sebagai the bottleneck. Ada, namanya itu ekspor alumina. Jadi ekspor alumina itu termasuk ada ekspor logam mineral lainnya seperti nikel, kemudian boksit dan sebagainya. Nah, ini terjadi suatu keraguan-raguan, kemudian kesalahpahaman, dan justru ini yang akhirnya masing-masing ini saling takut antara pengusaha, kemudian dengan masyarakat, karena memang yang sebelumnya telah terjadi. Adanya suatu penangkapan-penangkapan, disinyari bahwa alumina itu mengandung logam tanah jara. Karena kan Bapak sih pejabat politik, menteri pejabat politik, bisa hari ini diganti. Lah kami ini PNS ya Pak. Suatu ketika saya paraf, di kemudian hari akan menjadi persoalan, itu benar juga. Tetapi ada satu hal yang memang menurut saya itu untuk percepatan. Toh ini juga bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, tetapi kan ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Apa kabar teman-teman podcast Nyadar? Kita jumpa lagi di ruang berbagi inspirasi dan harapan. Kali ini podcast Nyadar kedatangan tamu yang sangat istimewa, Kepala Staf Kepresidenan Bapak Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman SEMM MH. Apa kabar Pak Dudung? Kabar baik, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat Pak ya. Selalu semangat dan selalu sehat. Selalu Amin. semangat, selalu sehat. Amin, amin, amin. Karena tugas beliau ini luar biasa sekali, Bu Nini. Ini dari April, Mei, Juni, Juli, sekarang sudah masuk Agustus. Gebrakannya Luar banyak biasa. banget. Oke. Banyak menghiasi media. Betul sekali, betul sekali. Nah, ini mungkin boleh cerita sedikit. Mungkin Bu Nini mau... Boleh, terima kasih Prof. Dudung Iya. sudah hadir di podcast Nyadar. Ini banyak sekali pemirsa yang seringkali bertanya Pak kepada kita. Apa yang dirasakan Bapak selama kurang lebih 4 bulan? Bedanya memimpin lembaga sipil dengan pengalaman di militer. Beda tipis atau beda banyak Pak? Ya, memang kalau memimpin di dunia militer kan dilingkupi dengan disiplin, ketertiban, kan begitu kan, aturan. Nah, artinya sekali memberikan perintah itu sampai ke bawah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan mereka kan pasti katanya tidak ada lain, siap dilaksanakan, kan begitu. Oh, itu awal kata-kata siap itu Awal di situ. katanya perintah apapun siap laksanakan. Saya nggak tahu urusan belakangnya benar apa kagak. Tetapi biasanya di dalam dunia militer itu ada aturan bahwa kalau misalnya perintah itu belum jelas, biasanya mohon diulangi. Kan seperti itu. Ada aturannya waktu dalam 8 hari ke depannya itu bisa bertanya kembali. Nah, kalau di dunia sipil, saya setelah jadi KSP kan anak buah saya kan sipil rata-rata. Secara umum ya Nah, Pak. tentunya di dalam pola kepemimpinan pun tentunya tidak sekeras dengan apa yang saya bawa waktu militer. Artinya bahwa bagaimana kita mengayomi, bagaimana kita membawa, memimpin mereka, pasti ini jauh berbeda lah ya. Dengan kelembutan, dengan sentuhan, sapaan yang berbeda. Kalau militer, kamu ke sana. Itu. Kalau ini tidak. Kan pasti ada hal-hal yang sangat berbeda. Dan dari berbagai disiplin ilmu juga yang berbeda. Ya. Kalau di militer kan kita tahu tahapannya, tahu ini Tamtama, Bintara, dan pendidikannya juga saya tahu. Termasuk perwira, dia pernah Suslapa, dia pernah Sesko. Ya. Ilmunya kita tahu. Saya udah Kepala Staf Angkatan Darat dulu sehingga saya tahu persis ilmunya mereka. Berbeda dengan orang sipil, sekalipun itu profesor, doktor,
eh, eh, register, tetapi kan mereka ilmunya yang berbeda. Tentunya saya harus berbicara secara profesional sesuai dengan bidangnya, dihadapkan kepada tugasnya juga masing-masing. Ya. Ya, sesuai dengan kedeputiannya. Paling itu yang membedakan, sehingga saya agak kalem sedikit. Nggak kalah. Kalem, tapi gebrakannya banyak. Oke. Banyak kan yang hal-hal strategis yang sudah Bapak tuangkan sebagai program KSP yang diikuti masyarakat. Ada KSP Mendekat. mendekat, lalu beberapa terobosan di program-program strategis nasional itu kan membuat masyarakat terbelalak, ini KSP hadir nih. Ya. Artinya memang KSP itu salah satu tugas pokoknya adalah untuk memastikan mengawal program prioritas Bapak Presiden, Ya. kemudian memantau dan melihat sejauh mana program unggulan Bapak Presiden. Kan banyak program-program beliau yang menjadi unggulan seperti MBG, Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, kemudian Sekolah Garuda Transformasi, kemudian ada lagi sekarang Sekolah Nasional Terintegrasi, Oh ya. kemudian Sekolah Rakyat, dan revitalisasi sekolah, kemudian revitalisasi rumah sakit, bahkan Banyak ya. membangun rumah sakit. Jadi banyak, tapi tujuannya adalah bahwa Bapak Presiden utamanya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan apa yang dilakukan sama Pak Dudung dengan memantau, mengawasi itu semua juga menunjukkan negara hadir, mungkin istilahnya Ya. gitu ya Pak Dudung. Artinya di dalam tugasnya itu kan salah satu faktor misalnya satu program, misalnya MBG, Koperasi Merah Putih, ini kan dikerjakan lintas kementerian. Misalnya Sekolah Garuda, dalam proses pembangunan kita berbicara masalah AMDAL-nya, kita harus komunikasikan dengan lingkungan hidup. Mereka adalah PEKO dalam proses pembangunannya mendapat kendala. Nah, disitulah hadir KSP sebagai the bottlenecking. Jadi sumbatan-sumbatan yang kemudian akhirnya tidak terlaksana, ini bisa kita padukan, kita komunikasikan, kita koordinasikan, akhirnya menjadi kebijakan yang sama, yang akhirnya juga bisa diselesaikan. Seperti itu. Oke. Ya, ini menarik sebetulnya kalau kita melihat pekan lalu kalau nggak salah ya Bu Nini, yang di Pontianak Pak. Ya. Itu ada kapal-kapal yang tertahan kalau saya tidak salah, padahal dia seharusnya sudah ekspor. Nah itu ceritanya gimana sebetulnya Pak? Jadi begini, ada namanya itu ekspor alumina. Jadi ekspor alumina itu termasuk ada ekspor logam mineral lainnya seperti nikel, kemudian boksit dan sebagainya. Nah, ini terjadi suatu keraguan-raguan, kemudian kesalahpahaman, dan justru ini yang akhirnya masing-masing ini saling takut antara pengusaha, kemudian dengan masyarakat, karena memang yang sebelumnya telah terjadi. Adanya suatu penangkapan, disinyali bahwa alumina itu mengandung logam tanah jara. Nah, kemudian sekian ratus ribu ton, sekitar 400.000 ton itu terhenti, kemudian berapa ratus kapal juga akhirnya tidak bisa operasional, dan ini kan sangat berdampak buruk kepada pengusaha dan masyarakat tentunya akan terdampak. Nah, kemudian kita mendapat laporan, nah dengan program KSP mendekat itulah yang pengaduan itu akhirnya kita tanya ke mereka, dan kemudian kesulitan-kesulitan mereka, padahal ini kalau ini terlaksana maka devisa negara ini sangat luar biasa sampai triliunan. Akhirnya saya tanya Dirjen Minerba, ini kenapa permasalahannya? Ya memang sangat kompleks, masing-masing punya aturan sendiri. Masing-masing itu? Ya artinya kementerian sendiri itu kan punya aturan yang mengikat. Ya. Nah oleh karenanya saya telepon, saya komunikasikan, saya kumpulkan di kantor saya. Udahlah, saya bilang kalau misalnya ini akan selalu berhadapan kepada aturan masing-masing, ini nanti tidak akan ketemu. Contoh dari Kementerian Perdagangan, khususnya untuk ekspor luar negeri.
permennya diatur bahwa logam tanah jarang itu memang tidak boleh. Ya. Hmm. Tetapi diatur di situ diperbolehkan kalau mengandung 0,0078. Nah, memang kalau ekspor logam tanah jarang itu tidak boleh. Yang utama, Secara murni gitu ya, yang Pak? murni itu nggak boleh. Hmm. Tetapi setiap logam itu Mineral. mineral itu pasti ada kandungannya. Hmm. Nah, seperti Hmm. itu. Hmm. Nah, makanya saya bilang ini peraturannya harus kita rubah. Berarti usulan dari Kementerian SDM diusulkan kepada Kementerian Perdagangan, Perdagangan. kemudian juga dengan perindustrian tentunya, Ya. dan kemudian dirapatkanlah di Kementerian Menko Ekonomi. Dirapatkan, tetapi saya bilang sambil menunggu permen ini berjalan, jadi kita paralel saja, Hmm. Hmm. karena waktu kan begitu kan cukup lama, Ya. sehingga kita sepakat aja, kita tanda tangan semua. Hmm. Buatlah kita kesepakatan yang pada akhirnya ekspor itu bisa berjalan. Kan begitu kan, ini kan jangan sampai terjadi gejolak massa yang akhirnya nanti gejolak politik. Itu yang langkah-langkah Langkah strategis. yang saya lakukan. Dan ya alhamdulillah pada saat itu Pak Menko telepon, Pak Dudung ini yang belum tanda tangan, oke saya telepon satu-satu. Ini yang belum tanda tangan, saya telepon satu-satu. Dan akhirnya semuanya sepakat, dan semua kementerian hadir, dan yang terkait artinya sebenarnya saya ke Pontianak, saya berangkatkan tuh. Artinya ada kepastian hukum di situ ya, Ada Pak kepastian Dudung. hukum. Jadi mereka kalau tetap mengekspor, mereka tidak melanggar Tidak. aturan gitu ya. Kan tentunya dia ekspor itu kan pasti akan melalui tahapan. Dia harus dicek oleh Bea Cukai, dicek oleh Sukufindo, dicek oleh Dinas Pertambangan dari kabupaten maupun provinsi, kan begitu. Jadi semuanya, walaupun istilahnya pada saat itu dipersilakan untuk ekspor, tetap harus melalui prosedur. Tidak serta-merta akhirnya kemudian menjadi bebas. Iya, iya. Jadi ada regulasi, tetapi ini masih sektoral gitu ya Pak Ya, sifatnya. ya. Nah disitulah ada bottleneck yang mempersulit proses ekspor. Ya, Dan upaya dengan MOU yang difasilitasi KSP itu membuat rencana ekspor menjadi lancar bisa gitu ya Pak. lancar. Dan akhirnya permen ini kan terjadi perubahan, dan akhirnya mengizinkan Oke. masalah itu. Sudah diubah artinya Pak permen? Sudah. Oke. Ya. Kan artinya peraturan permen itu kan sehingga menjadi pedoman bagi mereka untuk bisa melakukan ekspor keluar. Oke. Nah, tapi juga memang ada pertanyaan gini nih Pak soal logam tanah jarang itu. Apakah memang pernah ada ekspor logam tanah jarang secara murni dari kita itu Pak? Oh, belum ada. Belum ada. Belum. Karena kan logam tanah jarang ini kan sangat penting lah ya. Artinya bukan masalah nilai, tetapi logam tanah jarang ini kan bahan baku untuk produk-produk, misalnya untuk nuklir, Pemanfaatannya. untuk munisi dan sebagainya. Nah ini sementara kita masih proses di dalam untuk hilirisasi. Ya mungkin teknologi seperti di luar belum sanggup ya, untuk sementara digunakan untuk produk-produk dalam negeri. Karena kalau buat keluar ya ini kan sebagai bahan baku kita, sebagai sumber daya alam kita yang harus kita pertahankan. Oke. Dan sebetulnya memang cadangan logam tanah jarang itu di Indonesia cukup banyak. Cukup banyak. Oke. Artinya kita punya kekayaan yang luar biasa banyak yang harusnya bisa kita kelola dengan baik gitu Pak Dudung. Ya, betul. Oke. Banyak lagi Mas, tidak hanya serta-merta seperti kasus di masalah logam Kan tanah saya lihat di jarang. Bojonegoro Pak juga ada. Ya, di Bojonegoro juga hampir sama. Jadi di Bojonegoro itu ada pengeboran minyak. Nah, kemudian pengeboran minyak ini akan diperluas, tapi perluasan tanah itu sekitar 6.000 meter. Tapi 6.000 meter itu termasuk di dalam LSD, lahan sawah dilindungi. Lahan sawah cuma hanya 6.000 meter. Nah, artinya kalau sudah ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi oleh Kementerian Pertanian, kemudian itu juga termasuk lahan baku sawah, ditentukan oleh Menteri ATR BPN, itu juga tidak bisa serta-merta dialihfungsikan, karena itu pidana juga. Nah, kemudian akhirnya kita rapatkan beberapa kali rapat dengan pemerintah daerah setempat juga, karena pemerintah daerah juga
kalau sudah ditentukan oleh pemerintah pusat bahwa itu LBS atau LSD, dia tidak bisa merubah. Nah, kecuali dia dirubah harus mengganti 3 kali lipat tempat dari LSD itu. Misalnya 600 ya dikali 6.000 meter dikali 3 jadi 3. 18.000. Nah, seperti itu. Oh. Nah, akhirnya kita komunikasikan ke sana. Saya undang dari Kementerian ATR BPN, saya undang dari Kementerian Pertanian, kemudian dari SKK Migas sebagai pelaku usahanya, kemudian dari Bupati Bojonegoro, Bupati Blora, dari Bupati Cepu. Ya akhirnya kita buat suatu kesepakatan, kita buat draftnya, oke lah. Saya bilang nanti LSD-nya Pak Bupati nanti pindahkan aja di lokasinya dari Kementerian ATR BPN. Nah ini usulan dari Bupati, nanti Bapak realisasikan di atas. Oke Pak. Nah sambil surat ini nanti akan terbit atau di ACC dari masing-masing kementerian, ya sudah kita lakukan. Karena ini kandungannya kalau nggak kita eksplorasi, ini mengandung 25.000 barel per hari. Ini kan luar biasa. Oh, kita Gitu. lagi butuh banget itu Ya, saya bilang sebetulnya. kalau saya katakan udahlah kalau demi bangsa dan negara, kita nggak usah terlalu banyak berpikir berbicara aturan-aturan. Kak Pak Prabowo itu kan beliau tuh paling tidak suka kalau lihat aturan-aturan yang terlalu menjelimet yang akhirnya juga mempersulit. Nah, ini kan salah satunya adalah dari Astacita itu kan adalah bagaimana tentang ketahanan energi. Nah, ini yang kita juga salah satunya yang harus kita kawal. Sehingga banyak persoalan-persoalan lainnya akhirnya selesai waktu itu. Kita tanda tangannya sepakat, udah proyek langsung dijalankan, termasuk seperti di Moraine. Kemudian baru-baru ini juga ada panen tebu masyarakat Lampung sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang sebelumnya masyarakat itu nanam tebu, kemudian ditetapkan oleh pemerintah bahwa ini kehutanan. Sementara dia kan sudah investasi, sudah nanam, sudah merawat sekitar 7.000 orang dari 5.000 hektar dia punya. Sampai nangis-nangis ke kantor saya, akhirnya ya udah kita komunikasikan. Saya bilang ke Menteri Kehutanan, dan alhamdulillah Menteri Kehutanan menyambut dengan baik, asal ada surat dari Inkatani, kemudian proses, ya, sambil proses saya bilang panen dulu kan. Ya surat menyusul. Menarik ya Pak, artinya kalau mendengar penjelasan Pak Dudung ya, dari kasus di Pontianak, lalu kasus di Bojonegoro, Lampung, seperti ada kesamaan ya. Sebetulnya bukan tidak ada regulasi, ada regulasi tapi memang sifatnya sektoral dan dalam perkembangannya seperti ada yang saling menghambat satu dengan yang lain. Kasusnya hampir sama ya Pak? Hampir sama, artinya kita tidak salahkan juga kepada mereka bahwa contoh antar menteri dengan menteri, menteri dengan KSP, oke kita sama-sama oke. Tetapi di bawah itu kan secara administratif itu kan tidak mudah. Ya mereka mengatakan Bapak sih pejabat politik, menteri pejabat politik bisa hari ini diganti. Lah kami ini PNS ya Pak. Suatu ketika saya parap di kemudian hari akan menjadi persoalan, itu benar juga. Tetapi ada satu hal yang memang menurut saya itu untuk percepatan. Toh ini juga bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, tetapi kan ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang kemudian akhirnya menurut saya ini ada menjadi pelajaran penting bagi mereka. Pelajaran penting itu kan segala sesuatu bisa dipermudah sebetulnya, kan gitu kan, asalkan kita sepakat bahwa itu nantinya juga bisa direalisasikan. Nah, direalisasikan ya minimalnya kalau sudah terkoordinir sama saya seperti ini, ya tidak ada lah istilahnya main di bawah tangan, kan begitu kan? Nah, dan sekarang sudah rata-rata semua kementerian saya yakin lah tidak ada yang berani coba-coba untuk bermain-main mempersulit masalah birokrasi. Nah, artinya semua ini bisa dipermudah dengan proses yang tadi yang saya lakukan. Ini terobosan baru barangkali ya Pak. Jadi tidak ada cara, selalu ada cara antara lain dengan membangun kesepakatan baru kalau ada aturan yang buntu gitu ya Pak ya. Betul. Ini kayaknya KSP juga tempat mediasi dan curhat mediasi. Jadi bukan hanya pemerintah daerah dan pusat, antar pemerintah daerah juga begitu. Ada seperti waktu itu ada Gubernur Sumatera Selatan, Pak,
ini kami dari PU akan membuat jalan tol sampai ke Jambi. Nah, tetapi ada kawasan hutan menurut Menteri Kehutanan. Nah, di lelahnya itu kawasan hutan itu di situ ada yang dilintasi itu yang dinyatakan itu kawasan hutan. Ada masyarakat yang bersertifikat. Ya kan lucu kan? Hmm. Artinya ATR BPN itu kan sudah menetapkan bahwa itu hak milik Iya, perorangan. agak Tapi kenapa repot. jadi kawasan? Iya, repot itu Nah, gimana itulah tuh? kita komunikasikan antar menteri dengan menteri. Oke, nggak ada masalah. Sekarang clear, tuntas, paralel lah sambil ini pekerjaan dijalankan. Kalau kita nunggu, wah surat dari bawah dulu, waduh lama. Iya. Tapi itu butuh keberanian sih. Iya, Iya, karena tadi bagian administrasi paling takut kan kalau betul. belum ada Iya. aturan. Tapi langkah MOU tadi barangkali. Hmm. Bapak selain kasus-kasus yang terkait dengan energi, lahan, sawah, soal pendidikan Pak gimana? Kan Ya. itu juga masalah yang serius di program strategis nasional dan banyak keluhan di masyarakat. Ya memang salah satunya yang kita lihat itu adalah masalah pendidikan sekolah rakyat. Kemudian ada yang kita lihat juga masalah rehabilitasi tentang sekolah. Kemudian tentang kemarin baru kemarin saya lihat dari sekolah nasional terintegrasi. Saya juga nggak terpikir ya sejauh itu Bapak Presiden sampai perhatian. Apa itu Bapak? Mungkin bisa dijelaskan Jadi kalau sekolah. misalnya sekolah rakyat itu kan begini, sekolah rakyat itu sekolah yang menampung anak-anak yang putus sekolah. Anak-anak yang putus Anak-anak yang sekolah. putus sekolah termasuk anak-anak yang memang kurang mampu secara ekonomi. Itu didirikan di seluruh Indonesia Bapak? Didirikan seluruh Indonesia. Dan Oh. ini belum banyak sih ya memang. Nah ini akan terus dibangun sesuai dengan permintaan. Kan itu nanti Kementerian Sosial nanti akan memantau di mana jumlah masyarakat yang memang Yang sangat aksesnya. membutuhkan. Nah kemudian sekolah rakyat ini dari anak-anak yang tidak mampu yang putus sekolah baik SD, SMP, SMA dan ini boarding. Oh, boarding school. Boarding school. Dan itu kawasan hampir 7 hektar, semua fasilitas lengkap, tempat tidur dan indeks makannya itu 1 hari 60.000. Artinya sama dengan Taruna Akademi Militer, saya lihat itu luar biasa. Kemudian sarana dan prasarana dari ujung kaki sampai ujung rambut itu dipenuhi. Dan termasuk teknologinya juga. Nah, Jadi semua fasilitas semua dilengkapi. fasilitas, fasilitas olahraga dan sebagainya. Nah, ada lagi yang sekolah Garuda. Ini kalau sekolah Garuda itu baru dibuat 4. Tapi sasarannya adalah di daerah Morowali, kemudian daerah NTT, kemudian dari Kaltara, khusus satu lagi Bangka Belitung. Ini sekolah Garuda juga sama, ini boarding. Dan ini orang-orang yang SD SMA yang pinter-pinter, dan kemudian nanti mereka itu sudah dikerjasamakan dengan perguruan tinggi di beberapa perguruan tinggi ternama di luar negeri. Dan ini dites seluruh Indonesia, walaupun tempatnya berbeda. Ya. Kemudian ada lagi sekolah Garuda Transformasi. Sekolah Garuda Transformasi itu sekolah Garuda yang seperti sekarang ini sekolah-sekolah unggulan seperti SMA TN, SMA Krida, SMA yang lainnya. Dari mereka-mereka ini nanti akan diseleksi, kemudian nanti yang terbaik nanti akan dikirim ke Oxford, UCL, kemudian di Harvard University dan sebagainya. Nah ini sudah kerjasama. Kayak kemarin hampir 300 orang dari sekian sekolah itu sudah langsung, dan itu dibeasiswakan oleh pemerintah. Bukan melalui LPDP, beda lagi. Bukan, ini LPDP lain lagi. LPDP lain lagi. Kalau LPDP kan mereka seleksi masing-masing. Kalau ini memang sudah dibuat. Jadi otomatis yang keluaran dari situ. Ya, tapi tidak semua. Ya, tidak semuanya. Nah ini yang sekolah Garuda Transformasi. Nah kemudian ada sekolah nasional terintegrasi. Kalau sekolah nasional terintegrasi itu anak-anak sekolah tidak serta-merta dia ahli fisika, ahli kimia, matematik, tetapi ada juga yang prestasi olahraga, prestasi seni. Nah, manusia-manusia unggul ini tentunya juga dilihat dari IQ yang di atas rata-rata, itu dikumpulkan jadi satu. Tapi kalau ini tidak boarding, jadi mereka dijemput sekolah pagi,
sampai sore, kemudian diantar kembali. Di mana itu Pak lokasinya? Akhirnya sudah ada beberapa tempat, ada 17 di seluruh Indonesia. Oh, Seluruh Indonesia. Dan sekarang akhirnya kabupaten, kota itu sudah pada minta. Nah, memang tempatnya belum ada, sehingga menggunakan sekolah bangunan-bangunan dari Diknas yang ada. Seperti kemarin lah sekolah rakyat sambil dibangun, maka anak-anak sekolah rakyat itu ditempatkan di bangunan yang namanya sekolah rintisan, sekolah rakyat Oh. rintisan. Dan ini juga atas permintaan dari daerah juga Pak di Atas bawahnya? permintaan daerah. Oh, Dan intinya Bapak Presiden tuh bahwa 2045 ke depan Indonesia emas ini betul-betul disiapkan dari sekarang. Anak-anaknya itu disiapkan dari sekarang. Berbagai macam kan dari mulai sekolah rakyat, sekolah Garuda, sekolah Garuda transformasi, sekolah nasional terintegrasi, terus SMA unggulan, Ya, kan begitu. ya. Dan itu gratis. Oke. Itu gratis. Nah, ini menarik. Itu soal pendidikan. Saya mau coba ke belakang yang soal KSP mendekat itu, Pak. Ya. Nah, tadi kan Pak Dudung bilang laporan dari masyarakat itu kan sebetulnya banyak, Pak ya. Salah satunya yang soal menyelesaikan kasus-kasus seperti yang di Pontianak itu juga melalui laporan Ya. itu. Nah, apalagi Pak laporan-laporan yang masuk ke KSP mendekat itu yang buat ini memang harus segera diselesaikan gitu, Ya. menjadi prioritas. Lebih banyak kalau menurut saya itu adalah masalah-masalah hukum. Penyerobotan tanah, kan begitu kan? Oke. Yang akhirnya yang sebenarnya menurut mereka ini milik mereka, kemudian dikuasai oleh perusahaan besar, kan begitu. Kemudian juga banyak persoalan-persoalan lain, tetapi mayoritas masalah itulah masalah merasa tidak adil dengan keputusan pengadilan. Ini masyarakat mengadu secara langsung? Bisa langsung. Kan kita punya aksesnya juga, nomor HP-nya juga ada. Artinya individu misalkan saya punya masalah nih, saya langsung aja ke nomor. Bisa. Oh. Tapi masalahnya masalah yang umum. Saya Mas punya perusahaan. Kalau masalah Mas ada punya masalah mau cerai sama istrinya, jangan di situ. Beda lagi itu urusannya. Jadi bukan urusan kita yang gitu. Yang kayak gitu nggak ditanggapi biasanya. Dan nggak prioritas memang. Nggak prioritas. Tapi menentukan prioritas yang didahulukan seperti apa Pak? Ada. Yang Kita ada punya indikasi. satgas. Ini menjadi prioritas, ini yang penting, ini yang sangat strategis, dan ini berdampak kepada situasi, ini berdampak kepada pemerintahan. Nah, itu kita pilah-pilah seperti itu. 2000-an itu pengaduan itu. Ribuan? Ya. Itu sejak kapan? Sejak saya jadi dilantik. Oh, kan itu? Pada saat saya dilantik, saya akan membuka pengaduan 24 jam. Tapi bukan KSP mendengar lagi, tapi KSP mendekat. Nah, dari pengaduan langsung kita dekati. Oh, oke. Itu langsung Pak Dudung sendiri yang menangani? Oh tidak, ada satgasnya. Oke. Ada timnya, ada cukup banyaklah timnya. Kita bagi. Oke. Ya baru nanti setelah itu baru laporan, baru kita rapatkan dengan kedeputian yang terkait. Biasanya 2-3 kita rapatkan, baru nanti selesainya di akhirnya baru saya yang nyelesaikan. Oke. Seperti itu. Nah, Pak Dudung, balik yang soal the bottlenecking. Tadi sebetulnya menarik yang disampaikan sama Bu Nini juga. Ini setiap sektor tuh punya aturan masing-masing. Ya. Dan seringkali mungkin penafsiran aturan masing-masing itu yang menyebabkan sesuatu jadi nggak jalan. Nah, kalau menurut Pak Dudung sendiri, sebetulnya apa yang terjadi? Mereka itu jadi punya aturan-aturan yang mungkin pada akhirnya saling bentrok, kalau boleh saya istilahnya mungkin kurang tepat gitu ya. Tapi yang ini tidak memperbolehkan, yang ini memperbolehkan gitu. Nah, ini apa yang terjadi dan apa yang sebetulnya harus dilakukan supaya semua pihak itu pada akhirnya ya seperti harapan yang dilakukan sama Pak Dudung gitu, duduk bersama, ayo kita bikin aturan yang semuanya itu sama-sama lebih simpel. Nggak oversupply aturan. Betul. Nah, itu gimana? Ya kalau menurut saya kalau memang berangkatnya untuk kepentingan umum, ya Itu untuk harus kepentingan bangsa dan negara, saya kira itu kan bisa. Terkadang memang koordinasi itu kan mudah diucapkan tapi susah dilakukan. Mungkin ini kali ya. Memang kan perbedaan itu apa adanya dan nggak bisa disatukan karena fungsinya juga berbeda, perannya juga berbeda, tugasnya juga berbeda. Iya. Kan begitu kan? Contoh misalnya
dalam proses pembangunan SMA Garuda. Kan begitu. Tentunya Diknas, kan begitu, Ya. akan melihat aspeknya bahwa saya dibangun di sini misalnya, kan begitu. Tentunya melihat di mana sih bakal-bakal orang-orang yang nanti akan sekolah di situ. Aksesnya bagaimana, Ya. kan begitu. Orang PU lain lagi berpikirnya, Pak Hmm. jangan di situ Pak, kan begitu. Hmm. Tentunya ini ada tempat yang memang sangat mudah terjangkau. Nanti orang lingkungan hidup lain lagi ceritanya. Kan begitu. Nanti orang kehutanan lain Hmm. lagi ceritanya untuk Hmm. menentukan lokasi. Hmm. Nah, dari lain lagi orang Bappenas Hmm. lain lagi. Ya, Menpan lain lagi. Bagaimana nanti untuk menentukan tenaga-tenaga pekerjanya di situ nanti terlalu jauh. Nah, ini yang kita komunikasikan. Oke. Ini kan tidak akan ketemu ini. Sebetulnya tidak akan ketemu. Makanya yang kemudian akhirnya hasil koordinasi itulah diambil jalan tengahnya yang kemudian kita sepakat. Nah, itulah salah satu yang bisa kita lakukan itu. Ini memang Nanti strategis kita sekali sepakat. itu. Ya memang ini malah masalah manajerial dan masalah keberanian. Hmm. Yang terakhir itu kali Pak ya. Ya, Ya kan akhirnya tadi tuh. ya mungkin ya karena saya ya mungkin melihat saya mungkin jenderal kali akhirnya atau mungkin ya saya berpikir begini. Itu yang sering saya katakan keberhasilan dan kemenangan itu berasal dari keberanian berubah sesuatu yang baru. Tetapi baru itu bukan berarti hal-hal yang memang apa yang saya suka lakukan, tetapi hasil kesepakatan bersama yang akhirnya tidak kemudian merugikan atau tidak kemudian menyimpang dari aturan masing-masing dari mereka, sehingga masing-masing menyadari tentang toleransi. Toleransi itu artinya ya di sini juga masih oke lah, gitu loh kan. Walaupun idealnya seperti itu, tetapi untuk mewadahi kementerian ini sehingga ideal. Menurunkan ego ya. Menurunkan egonya. Oke. Ya dengan caranya berbagai macam, tidak kemudian dengan bentak-bentak dengan ini. Saya selalu membawa suasana yang ya enjoy lah. Jangan-jangan diajak nyanyi dulu Pak. Oh tidak. Atau diajak olahraga dulu Pak. Ya kan tidak mudah loh mengurangi ego, apalagi sektoral, apalagi regulasi yang diubah itu kan tidak mudah Bapak. Ada satu isu barangkali Bapak yang kita juga ingin menggali dari KSP soal kesehatan Pak. Ini kan keluhan masyarakat soal BPJS, layanan akses pada kesehatan masyarakat itu kan juga banyak keluhan. Apakah ada juga pengaduan terkait kesehatan? Ada terutama masalah BPJS ya. Nggih. Termasuk Direktur BPJS Kesehatan udah ke kantor saya kemarin. BPJS Tenaga Kerja sudah mengadukan memang BPJS Kesehatan itu hampir setiap bulan itu tekor 2 triliun. Setiap bulan. Setiap bulan. Karena memang subsidi silang. Ya. Ya, yang mereka termasuk dalam proses pembangunan rumah sakit dan segala macam itu kan BPJS juga membantu. Tetapi adalah masalah kesehatan ini. Kan banyak juga masyarakat yang memang tidak sanggup itu membayar BPJS. Iya betul. Itu hampir 7-10 jutaan yang tidak sanggup membayar itu. Nah itulah yang kemudian akhirnya kan BPJS itu sekitar 46-48 biayanya yang itu paling murah ya. Yang paling murah itu. Nah itu yang kemudian akhirnya disubsidi silang. Nah itu loh dengan orang-orang yang memang tidak bisa mampu membayar itu. Contoh misalnya penyakit jantung, tapi orang ini tidak sanggup dan makai. Kemudian yang kedua juga ada perubahan status dari tadinya rumah sakit tipe D menjadi C, C menjadi B, dan bahkan ada yang dibangun baru ini oleh Bapak Presiden. Nah inilah termasuk Bapak Presiden sekarang ada program lagi hospital bis. Hospital bis. Jadi hospital bis itu untuk mengambil spesialisasi itu tidak lagi menempuh pendidikan di perguruan tinggi, tetapi langsung di rumah sakit, langsung ketemu dengan dosennya, langsung praktek, dan bahkan yang luar biasanya itu Mas, dia sekolah dan digaji oleh rumah sakit itu.
dan waktunya relatif. Ini kan kekurangan berapa puluh ribu tenaga spesialis. Iya. Yang ini yang akan disebar ke rumah sakit yang sekarang sudah direvitalisasi. Iya. Nah ini yang terus termasuk ada pengobatan gratis kan. Nah inilah Kementerian Kesehatan juga mengolah anggaran yang begitu besar sehingga menjadi utama lah. Artinya tidak serta-merta hanya dituntut tentang intelektual dengan sekolah-sekolah ini, tapi kan mereka juga harus sehat. Iya. Nah ini persoalan-persoalan kesehatan ini yang akhirnya juga BPJS tuh ya tambal sulam lah, karena kan harus memenuhi kewajiban dan kebutuhan Iya. dari masyarakat itu sendiri. Iya. Ini menarik ya, hampir semua yang Pak Prof sampaikan sukses ya Pak. Ada nggak Alhamdulillah. Pak yang masih ada hambatan Dalam yang proses atau dalam ini. proses itu? Berapa persen dari laporan yang sampai sekarang Eh, masih ada hambatan? Ya alhamdulillah lah selama ini salah satunya mungkin yang masih tertunda itu masalah birokrasi tadi, aturan-aturan yang harus segera, kan ini ada yang perlu. Iya. Seperti pernah PT Timah. PT Timah itu mengajukan RKAB kan ke Kementerian SDM. Iya. Ada perlunya penambahan 3.000 ton timah. Nah, Menteri SDM ini sumbernya dari mana? Ya sumbernya dari masyarakat. Jadi gini Mas, masyarakat di Bangka itu sekalipun dia punya tanah 1 hektar, kemudian dia kemudian di tanahnya dia ada 2 pasir, 2 blek lah, 2 karung mengandung timah, itu tidak boleh. Tetap milik negara. Itu aturan pemerintah, itu undang-undang seperti itu. Nah, dan akhirnya masyarakat di sana kan tidak ada sawah. Hidupnya dari timah itu. Nah, timah ini dijual ke penampung. Nah, itu ilegal jadinya. Nah, kemudian di penampung dijual ke PT Timah. Penampung itu kan melalui koperasi kan ada izinnya. Nah, penampung kan dari rakyat yang ilegal, makanya dari SDM dia mau apa ini bahannya dari mana? Kalau diurut kan ilegal. Iya. Tapi kalau ini kan masyarakat nggak bisa makan, ada gitu kan? Iya. PT Timah menampung. Tetapi PT Timah kalau sudah menampung, kan kalau tidak ada RKAB, tidak ada anggaran, nggak bisa ngolah. Sementara ini kalau misalnya disimpan terlalu lama, kan kadarnya akan Turun. akan berkurang. Akhirnya Menteri SDM kalau misalnya mengeluarkan RKAB dengan sumber timahnya ini yang ilegal, kan nanti kena oleh Bareskrim, kena oleh Kejaksaan. Wah, repot itu. Terus saya gimana? Silakan aja. Kalau saya buat SKRK. Nah ini harus diatur oleh peraturan pemerintah. Dan lebih, kalau nggak salah peraturan presiden, perpresnya harus ada. Nah sambil perpres belum ada, makanya jangan sampai ada gejolak, begitu kan? Makalah bisa diolah. Nah ini perpres ini ada sampai sekarang belum selesai. Tapi mekanisme produksi ini sudah mulai. Tetap dijalankan. Sama kayak waktu itu PLN itu Dirut PLN ke telepon saya jam 8 malam, Pak. Saya sudah menghadap Pak Presiden. Pasokan batu bara. Ini hari Rabu, Pak. Kalau besok Kamis tidak ada pasokan batu bara, hari Jumat 10 Jawa ini mati lampu. Waduh, siapa aja yang harus? Direktur PTBA saya telepon. Kemudian dari BPKP saya telepon. Kemudian dari Dirjen Minerba saya telepon. Terus Direktur PLN saya hadirkan ke kantor itu sampai jam 11 malam. Wah, ini berarti kasusnya injuri semua. Nah, PTBA, saya bisa saja, tapi kan ekspor saya itu kan nilainya berbeda dengan permintaannya PLN. Dirjen Minerba, ya saya bisa memerintahkan, tetapi nanti Bareskrim, Kejaksaan, terus BPKP kan menilai. Ya. Nah, jadi nanti kemudian Dikira ini terjadi penggelembungan harga. Ya. Saya bilang udahlah, ini demi bangsa dan negara. Ini aturan-aturan ini oke, kita komunikasikan lah. Betul kan? Jangan sampai Jumat mati nih lampu. Kan gitu kan? Dan berhasil, Pak. Ini sepakat kita suplai batu bara besok. Ya, yang penting Kejaksaan tahu
Baris Krim tahu kita tanda tangan semua. Itu tadi semua tanda tangan kita sepakat semua. Jadi ada kepastian Ya lagi. dilalanya saya bilang siapa yang nggak setuju di sini saya lapor presiden. Hari Kamis saya diajak makan bawa presiden. Kebetulan itu. Akhirnya Pak, wah kemarin saya rapat begini Pak. Akhirnya nggak jadi itu Pak, lampu mati. Wah mantap katanya. Oke. Ya. Banyak yang injury ya. Iya, nah, kayaknya Pak Dudung nggak ada jam kerjanya ya Pak ya? Jam 11 masih rapat Ya untuk menyelesaikan. tergantung. Ya, Ya tergantung sih, tergantung. Ya rata-rata sih saya mungkin jam 7, jam 8 sudah. udah selesai. Ya tergantung Tapi kalau ada kebutuhan. permasalahan yang memang urgent, Ya, prioritas, ya mau gimana lagi gitu Pak ya? ya saya pulang ke rumah pun yang ngadu juga ada di rumah. Jadi memang sampai rumah pun saya belum tentu. Ini sekarang juga pasti ada yang nunggu di rumah itu. Oh alah. Jadi tidak serta-merta di kantor. Karena kan masuk kantor itu kan sulit itu. Ya. Oke. Jadi memang apa istilahnya, tugasnya itu menjadi jembatan. Bottlenecking itu. Ya. Jadi jembatan juga antara permasalahan-permasalahan di masyarakat dengan kehadiran negara gitu Pak ya. Ya memang kalau ini tidak kita tuntaskan, persoalan-persoalan yang seperti ini, kan masa semua ini sampai ke presiden. Ya. Presiden itu kan hal-hal yang sangat High politik lah strategis. ya. Baik dengan tekanan dari luar, tekanan dari dalam, masalah ekonomi, politik, pertahanan, keamanan dan sebagainya. Menurut saya hal-hal seperti ini kan sangat mudah dikomunikasikan asal kita sama-sama punya integritas lah untuk kemajuan bangsa ini. Asal sama-sama kita ingin maju lah. Apa sih yang susahnya, betul kan? Selagi kita masih punya tujuan yang sama, bisa kita selesaikan. Dan saya pun beberapa yang kita sudah selesaikan, saya nggak lapor presiden juga. Oh, nggak dilapor juga? Nggak lah, kalau sudah laporkan semuanya presiden juga, wah banyak yang harus dilapor. Yang penting tuntas, negara aman. Dan 4 bulan ini udah ketemu polanya ya Pak? Sudah ketemu. Ya presiden juga saya yakin juga monitor lah dari media sosial. Ya, ini kayaknya Pak Dudung udah klop banget ini dengan apa namanya, dengan tugasnya sebagai Kepala KSP. Balik yang pertanyaan pertama, ternyata memimpin sipil oke juga kok. Oh. Ya segala sesuatu itu kan yang penting harus dicintai. Itu kan dengan sepenuh hati, kemudian kita nikmati. Ya ini tidak ada merasa beban kan. Ya kalau seperti itu kan jadinya happy aja udah, ya kan? Saya yakin tidak ada yang bisa tidak kita kerjakan lah. Oke. Tapi apa tadi yang kalau boleh saya garis bawahi, yang penting itu ada komunikasi Pak ya. Dan masalah itu harus dikomunikasikan selama kita punya integritas. Oke. Pak Dudung, saya terima kasih banyak Pak Dudung. Terima kasih sama-sama Mas. Terima kasih sekali Sudah Bapak. menyempatkan waktu untuk hadir ke podcast Nyadar. Teman-teman podcast Nyadar, demikianlah ngobrol santai kita dengan Kepala Staf Kepresidenan Profesor Dr. Haji Dudung Abdurrahman. Kita jumpa lagi di Ruang Berbagi Inspirasi dan Harapan episode berikutnya. Sampai jumpa.